kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah Ketintang, Surabaya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita pasca Ramadan, tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, dari hati yang paling dalam kami sampaikan kepada jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Sekalipun Ramadan telah berlalu, tetapi amal ibadah belum berlalu. Amal ibadah belum kelar. Karena yang namanya ibadah tidak mengenal garis finish. Ibadah itu finishnya adalah ajal, kematian. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai datang ajal kematian. Berarti ibadah itu tetap terus sampai ajal menjemput kita. Setelah Ramadan, jangan kendor, jangan luntur, jangan lentur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita harus istiqomah, memiliki kontinuitas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemudahan untuk tetap istiqomah
dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Dan kita tentunya memohon kepada Allah agar kelak ketika Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, pagi hari ini seperti biasa kajian kita di Ahad pekan ketiga, materinya di Masjid Al-Hidayah, membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Ju'aisin hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. 62 amalan pembuka pintu surga. Kalau lihat judulnya mestinya bukan 62 amalan. Judulnya mestinya yang benar adalah sebab-sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Baik. Menurut catatan saya, terakhir pada bulan yang lalu, kita sudah sampai pada amalan nomor 11. Amalan nomor 11. Apakah dia? Mengerjakan sholat-sholat fardu dan sunnah. Mengerjakan sholat-sholat fardu dan sunnah. Dan kalau saya lihat di buku panduan kita, sebagaimana yang ada di tangan saya ini, 62 amalan pembuka pintu surga, itu tercantum pada halaman 38 sampai sebentar, sampai halaman 46. Jadi kurang lebih 8 halaman. Halaman 38 sampai 46. Dan kalau saya lihat di dalam buku ini, yang masuk kategori mengerjakan sholat-sholat fardu dan sunnah, itu ada 7 poin. 7 poin. Apa saja? Yang pertama, sholat 5 waktu. Dan ini sudah kami sampaikan. Kalau tidak salah waktu itu bulan Februari itu ya. Februari. Itu kami sampaikan di Ahad pekan ketiga. Tentang sholat 5 waktu. Bahkan waktu itu kalau tidak salah juga saya singgung tentang, yaitu hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi tidak perlu kita ulang lagi. Terus yang kedua, kan ada 7 poin. 7 poin. Yang kedua, sholat subuh dan asar. Lah kalau tidak salah berhentinya kemarin di sini. Yaitu tanggal 16 Maret 2025. Jadi pekan ketiga, Ahad ketiga, sholat subuh dan asar. Itu pun belum kelar. Baik, itu pun belum tuntas. Kita belum menyelesaikan sholat subuh, apalagi sholat asar. Hari ini insya Allah kita tuntaskan. Harapannya bulan depan, jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, kita masuk di poin yang ketiga, yaitu sholat sunnah rawatib. Poin keempat, sholat sunnah setelah wudhu. Poin kelima, atau poin E ya, di buku ini dikasih huruf ya. Poin E, sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk. Dan poin yang F, banyak sujud kepada Allah. Poin G, sholat malam, tahajud, qiyamul lail. Baik, jadi itulah nomor 11 ada 7 poin. A, B, C, D, E, F, G. Nah itu ya. Baik, sekarang kita masuk pada huruf B. Apa itu? Sholat subuh dan sholat asar. Itu materinya. Dan ini belum tuntas. Hari ini kita mencoba untuk menuntaskan. Betul ya? Sholat subuh dan asar kan? Yang nomor 2 kan? Baik. Ini bukunya mungkin nanti bisa dikembalikan ke ibu-ibu. Mungkin buat bacaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita bahas yang sholat subuh dan sholat asar. Untuk sholat subuh, pembahasan sholat subuh kita bagi menjadi 4 bagian. Betul? 4 bagian khusus yang subuh. 4 bagian. Apa saja? Yang pertama, dalil-dalil yang berbicara tentang sholat subuh dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sudah saya sampaikan kan dalilnya? Ada berapa dalil? Masih ingat yang saya sampaikan? Masih ingat catatannya?
Berapa? 10 ya? Betul ya, 10 dalil ya? Loh, nggak ada yang nyatet ini. Iya, 10 dalil. Betul. Iya, 10 dalil ya. Baik, bisa disebutkan, pengen tahu saya. Di dalilnya di mana saja? Nomor 1 di mana dalilnya? Al-Isra 78. Betul, surat nomor 17 ayat 78. Dalil kedua, Sahih Targhib wa Tarhib. Betul, 415. Nah, berarti sudah dicatat berarti ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua sekarang masih seputar sholat subuh. Kita belum bergeser ke sholat asar. Masih subuh. Yang kedua adalah faktor penyebab beratnya menunaikan sholat subuh. Apa faktor penyebabnya? Orang itu kok berat melaksanakan sholat subuh? Maka di antara faktornya adalah, Bapak Ibu sekalian, nah ini harus kita ketahui. Kenapa kok sholat subuh itu banyak masjid-masjid itu kehilangan jamaah? Apalagi sholat subuh saat Idul Fitri. Oh, entek biasanya jamaahnya. Ya, kehilangan jamaah. Kenapa? Sebabnya apa? Ya, kalau kita lihat ya banyak masjid-masjid itu ketika sholat subuh tidak seperti sholat Jumat. Oh ya, coba sholat subuhnya seperti sholat Jumat, masya Allah. Ya, Bapak lihat, Bapak Ibu lihat di Masjidil Haram itu kalau sholat subuh, oh jutaan manusia. Ya dalam hati saya, kapan di negeri saya sholat subuh seperti ini? Nah, Amin, amin, ya. amin. Jadi posisinya sholat subuh seperti Jumatan. Nah ini tentunya sesuatu nikmat yang harus kita syukuri. Nah sekarang kita mencoba ingin mengetahui apa sebabnya mereka tidak menunaikan sholat subuh. Di antara sebabnya adalah satu, yang pertama, sebabnya ini, sebab yang pertama, penyalahgunaan aturan waktu malam dan waktu siang yang sudah Allah tetapkan. Penyalahgunaan. Saya ulang ya, penyalahgunaan waktu malam dan waktu siang yang sudah Allah tetapkan. Loh maksudnya Pak Ustadz? Ayo kita dengarkan ya. Kita dengarkan dalilnya. Apa betul banyak manusia yang menyalahgunakan waktu malam dan waktu siang yang sudah Allah tetapkan? Ayo dibuka Quran surat nomor 78. Quran surat nomor 78. Quran surat apa itu? Surat nomor 78. An-Naba. An-Naba, betul. Surat An-Naba awal juz 30. Surat An-Naba ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayatnya ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mulai, silakan terjemahkan. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, untuk istirahat. Tidur istirahat. Kapan itu? Lanjut. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Malam itu digunakan istirahat, tidur. Terus terakhir kalau siang, lanjut. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi itu yang betul aturannya, ketetapan dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Malam itu tidur istirahat, siang itu untuk mencari penghidupan, kerja. Jangan dilubah, ya. Ini tidak, aturannya Allah dirubah. Sip-sipan kerja malam hari. Ya. Ada enggak kerja sip-sipan? Ya. Jam berapa biasanya? Jam 11 malam sampai jam 7. Jam 7 pagi. Ya. Akibatnya capek, ya. Sehingga dia meninggalkan sholat. Kalau bisa kita itu cari rezeki, katanya Nabi, kayak burung. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW menjelaskan, kita kalau bisa bekerja itu seperti burung. Burung itu berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, pulangnya ada burung pulang isya. Gak ada. Burung itu pulangnya sebelum apa? Maghrib. Lihat di langit. Itu burung itu kalau sudah sore menjelang maghrib, berbondong-bondong pulang. Ya, menuju sarangnya. Jadi keluar pagi cari fulus. Ya, cari makanan. Sore sebelum maghrib pulang.
mestinya kita kayak begitu. Masa kalah sama burung? Ya. Berangkat dalam keadaan perut kosong burung, pulang dalam keadaan perut kenyang. Bahkan untuk anak-anaknya. Lah kita tidak. Ini jamnya dibalik, nguber dunyo sampai malam sip-sipan, ya jam 11 sampai pagi. Salah, waktu yang sudah Allah tetapkan ini malam untuk istirahat, paginya, siangnya untuk kerja. Sehingga banyak orang yang tidak sholat subuh lantaran mereka menyalahgunakan waktu malam dan waktu siang yang sudah Allah tetapkan. Oh, itu ya. Makanya tolong kita ini jangan sampai dikibulin sama perusahaan-perusahaan itu. Ya. Perusahaan itu kadang-kadang menerapkan kerja itu kan 3 shift ya. Shift yang kedua itu mulai jam berapa? Shift 2 itu sore. Ya, asar jam 3 itu sampai jam 12 malam. Lah shift 3-nya jam 11 sampai pagi jam 7. Nah, ini ya. Ini penyalahgunaan. Belum lagi mereka yang begadang di malam hari, penyalahgunaan. Malam dipakai nonton bola, big match antara Persebaya melawan Barcelona, ya, atau Real Madrid melawan Deltras, ya Sidoarjo. Nah ini ya, malamnya dipakai begadang sampai subuh, ya. Sedangkan pagi dipakai tidur. Nah ini penyalahgunaan yang seperti ini, ya. Baik, kalau kita lihat Ramadan kemarin kan banyak orang-orang itu yang menghabiskan waktunya memperbanyak tidur. Ya, jadi kalau malam dipakai begadang melean sampai sahur, banguni orang sahur, begitu habis sholat subuh, maka dia tidur, bahkan tidak sholat subuh, tidur. Ya, bahkan ketika tadi saya berangkat pagi menuju Masjid As-Salam, perumahan Puri Kencanakara, karena kan nyambung. Kalau Ahad ketiga kan saya di sana, subuhnya di perumahan Puri Kencanakara, Masjid As-Salam. Dari sana langsung ke Al-Hidayah. Jadi itu kelewati beberapa warkop, mulai keluar dari rumah, itu saya lihat banyak warkop 24 jam, full. Ya, mereka menundukkan kepala semua, tak pikir zikir. Ternyata free wifi. Oh, ini rupanya warkop 24 jam memfasilitasi free wifi. Banyak anak-anak muda. Ya Allah, jelas mereka tidak sholat subuh. Karena apa? Karena pada saat saya berangkat tadi agak mepet, ya, agak mepet sehingga jelas mereka tidak mengerjakan sholat subuh sampai masuk Pagesangan masuk daerah Jambangan, ngelewati Al-Ikhlas Palm Spring, ngelewati jembatan layang belok kanan Unmer, itu banyak warkop itu ya saya lihat, yaitu mereka tidak melaksanakan sholat subuh. Nah ini faktor penyebabnya adalah penyalahgunaan aturan waktu malam dan siang. Yang nomor 2, terjangkit penyakit munafik. Terjangkit penyakit munafik. Orang tidak sholat subuh berjamaah, maka salah satunya ini adalah dia terjangkit penyakit nifak, yaitu kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Mana dalilnya? Dalil. Karena orang munafik itu waktu sholat yang paling tidak disukai oleh orang munafik itu kapan waktunya? Waktu Isya dan waktu subuh. Ya. Kenapa? Karena masih gelap, masih gelap. Lah orang munafik itu cirinya kalau beribadah senang dilihat orang, senang dipuji orang, senang mendapatkan apresiasi orang. Lah di zaman Nabi nggak ada lampu seperti di zaman kita. Sehingga ketika Isya matahari sudah terbenam, gelap gulita, sehingga mereka nggak ke masjid karena nggak ada yang lihat. Ketika subuh, mereka juga nggak ke masjid karena nggak ada orang yang memantau, menilai amal ibadahnya. Jadi isinya orang munafik itu dari hidupnya to show only, hanya ingin dilihat orang. Ibadahnya pencitraan, ingin mendapatkan apresiasi. Hanya itu tujuannya orang munafik dalam beribadah. Makanya ini tidak diperbolehkan. Makanya orang yang tidak berangkat sholat subuh, maka dia terjangkit penyakit munafik. Mana dalilnya? Dalil. Disebutkan, yaitu di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quranul Karim, suratnya surat nomor 4, An-Nisa. Ya. Surat nomor 4, An-Nisa.
Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ya, surat An-Nisa, ya, ayatnya 142. An-Nisa 142. Kita dengarkan sama-sama murotalnya. An-Nisa surat nomor 4, ayatnya 142. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Allah terjemahannya. Ayo. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Ulang lagi. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Lanjut. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Nah, ini ya. Mereka kalau sholat, sholatnya malas. Maksudnya malas di sini suka menunda-nunda waktu sholat, menelantarkan waktu sholat, tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Lanjut, teruskan. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Nah, ya kan jelas sekali. Itu adalah ciri orang munafik. Terus lanjut. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Kecuali sangat sedikit sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi dalil yang lain. Kita tambahkan dalil yang lain. Bisa dibuka dalilnya. Yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, bisa dibuka. Ya, nomornya adalah Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 416. 416. Baik, silakan. Kita dengarkan 416. Baca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asqala salatin alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Silakan. sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Tuh, itu paling berat bagi orang munafik. Sholat isya dan sholat subuh. Sekarang kita lanjutkan alasan nomor 3. Yang nomor tiga, alasan terakhir kenapa mereka berat menunaikan sholat subuh. Yang ketiga, munculnya syubhat. Mereka terkena syubhat. Ya. Apa itu syubhat itu? Kerancuan. Contohnya. Ya. Bahwasanya salah satu ini yang alasan mereka sehingga mereka tidak sholat subuh di masjid. Mereka mengatakan berjamaah di masjid itu tidak wajib, namun lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Nah, ini syubhat ini. Ini syubhat ini ya. Berjamaah di masjid itu tidak wajib. Cuman hukumnya lebih baik, lebih utama ketimbang sholat sendiri di rumah. Gak wajib. Lah ini kena syubhat. Padahal laki-laki itu wajibnya di masjid. 5 waktunya di masjid. Bahkan seorang laki-laki yang dia tidak terkena uzur, nekat sholat di rumah, maka sholat yang dikerjakan di rumah tidak diterima oleh Allah SWT. Tidak dianggap sholat. Kecuali uzur loh ya. Kecuali terkena uzur. Contoh uzurnya apa? Laki-laki dibenarkan tidak ke masjid. Contoh uzurnya. Di antaranya, 1, hujan deras. Disertai angin kencang. Gerimis Ustadz, ya tetap ke masjid. Apalagi peletik. Ya. Ini hujan deras, angin kencang. Yang kedua, yaitu sesuatu yang membahayakan. Seperti beberapa waktu yang lalu kita sudah lewati, yaitu saat corona, COVID-19. Lockdown, ya, diterapkan physical distancing, social distancing. Gak boleh pergi ke masjid, karena kita tidak tahu siapa yang pembawa virusnya. Lah ini sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan dirinya. Atau dia punya penyakit, khawatir menularkan kepada orang. Nah, ini boleh di rumah, jangan ke masjid. Kalau Anda ke masjid berarti Anda memberikan mudarat kepada orang lain. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, menjaga sesuatu yang vital. Vital, contohnya yang vital. Sesuatu yang kalau ditinggal, mudaratnya lebih besar bahayanya. Contoh, petugas ATC bandara.
Dia yang mengatur kapan pesawat ini take off, kapan pesawat ini landing, di landasan berapa, dia yang ngatur. Ini kalau ditinggal, ya bahaya. Ya, maka sehingga dia dibenarkan nggak ke masjid. Terus nggak Jumatan Ustaz. Ya dibolehkan. Ya dia sholat duhur saja, nggak Jumatan. Tapi nggak boleh tiap Jumat. Dia harus bergantian dengan temannya yang lain. Termasuk penjaga parkir. Parkir masjid. Yang mana parkir di masjid itu tidak ada lahan parkirnya. Parkirnya bebas umum. Sehingga dikhawatirkan kalau ini ditinggal maka akan mudorot terjadi, bahaya terjadi. Apalagi beberapa kali kejadian banyak kehilangan kendaraan. Maka tukang parkir pada saat itu boleh. Dia tidak sholat berjamaah. Tapi tidak boleh terus-menerus gantian sama temannya. Termasuk Bapak Ibu kalau lihat petugas polisi di Masjidil Haram yang menjaga imam. Terutama penjaga Hajar Aswad. Oh ya, waktunya sholat dia berdiri di samping kanan kirinya imam. Dia tidak ikut sholat, dia berdiri, jaga. Ya. Oleh karena itu maka ini tentunya diperbolehkan karena pekerjaan yang vital. Ya, termasuk diantaranya juga adalah musafir. Jadi kalau kita perjalanan jauh, maka dalam hal ini kan kita berlaku jamak qashar. Maka dalam hal ini dibenarkan kita tidak pergi ke masjid. Lah kalau misalnya Ustaz, misalnya saya ini mendengar panggilan azan. Ya. Apakah ketika saya sudah stay tiba di tempat itu mendengar panggilan azan saya harus ke masjid? Ya ke masjid. Lah terus saya ke masjid ngikuti siapa? Sholat sendiri, tak qashar atau ikut imam? Ikut imam. Ikut imam. Ya. Ikut imam mukimin, Anda musafir, ikut mukimin. Nah, gitu ya. Ini yang boleh jamak qashar itu kalau di tengah-tengah perjalanan. Ya, Surabaya, Jogja, Anda mampir rest area. Nah, tengah-tengah ini. Nah, ini berlaku jamak qashar. Tapi kalau Anda sudah tiba di tempat, maka tidak berlaku jamak qashar. Yang berlaku adalah qashar tapi tidak dijamak. Qashar saja tapi nggak dijamak. Jadi sholat di waktunya masing-masing tapi di qashar. Duhur cuma 2 rakaat. Jangan dijamak sama asar. Nanti adzan asar Anda sholat 2 rakaat saja. Nanti maghrib tetap 3 rakaat. Jangan dijamak sama isya. Adzan isya Anda cukup 2 rakaat. Di qashar tapi nggak dijamak. Kalau sudah sampai di tempat. Ini yang plus jamak qashar, ya dijamak dan dikumpulkan. Itu kalau di tengah-tengah begini, belum nyampe. Nah, itu jamak qashar. Ya, kalau sudah sampai berlaku qashar, nggak ada jamak. Ya, baik. Lah kalau jamak tok Ustaz, jamak nggak pakai qashar. Maka kalau jamak itu tidak harus musafir, Bapak Ibu sekalian. Jamak itu tolong diingat-ingat rumusnya ya. Jadi jamak itu rumusnya lihaja, sesuai kebutuhan. Bahkan Anda misalnya, ibu-ibu misalnya ya, ibu-ibu istihadhah. Darah yang keluar di luar kebiasaan haid. Maka boleh sholatnya di jamak, bukan di qashar loh ya, di jamak. Zuhur sama asar 4-4, boleh. Maghrib sama isya 3-4. Ya, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, boleh. Sesuai kebutuhan, acara pernikahan, kemanten. Ya, dia jadi pagar ayu, boleh, nggak apa-apa, tapi nggak boleh tiap hari. Ya, apa ada jadi pagar ayu tiap hari? Ada bon-bonan, ya. Mungkin disewa, mungkin ya, bisa terjadi. Ya, maghrib sama isya 3-4 karena pernikahan. Ya, boleh yang seperti ini. Karena hajat, tapi bukan di qashar. Di qashar itu rumusnya qashar itu lisafar karena perjalanan. Kalau jamak itu karena kebutuhan, kalau qashar itu karena musafir, safar. Ya. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, saya pergi keluar kota hari Jumat Ustadz. Boleh enggak Ustadz? Itu Jumatan sama asar itu tak jamak Ustadz. Saya ini mampir rest area. Lah di rest areanya ada masjid, ada Jumatan. Bisa enggak Ustadz habis Jumatan saya tak qashar sama asar? Maka yang saya tahu loh ya, jawaban para alim ulama, jangan diqashar dengan asar. Kenapa? 1, Nabi pernah melakukan perjalanan hari Jumat para sahabat tapi tidak pernah mengqashar dengan asar.
Nggak pernah. Tidak ada riwayat dari Nabi dan para sahabat Jumatan sama asar di jamak qasar. Nggak ada. Ada. Sehingga saya kok lebih cenderung milih pendapat ini. Tapi ada pendapat yang lain, harus kita hargai. Mereka mengatakan, memang gak ono memang dalilnya. Artinya tidak ada Nabi pernah melakukan, tidak pernah. Sahabat juga nggak pernah. Cuman kan katanya musafir. Musafir itu boleh qasar. Pakai dalil itu. Ya silakan, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi, saya nggak ikut sholat asar. Nggak saya qasar. Nanti ketika sampai di tempat atau apa ada masjid pas adzan asar, saya baru sholat asar. Berarti kalau begitu berapa rakaat? Ya cukup 2 rakaat karena qasar. Hanya itu aja. Tapi kalau kita itu ikut imam, jangan dikurangi sendiri. Ngenteni rakaat ketiga, 4 rakaat ketiganya imam. Jadi rakaat pertama dan kedua saya nggak ngikut. Begitu rakaat ketiga saya ikut. Nah ini namanya perhitungan. Ya, nggak boleh. Tetap ikut imam. Tetap ikut imam. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Lah kalau saya misalnya jadi imam, saya diminta jadi imam, sedangkan saya qasar, makmumnya mukimin, itu gimana Ustaz? Maka Anda boleh setelah tahiyat, innaka hamidum majid. Anda kan 2 rakaat, maka Anda salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung Anda katakan, teruskan sholat Anda, saya qasar. Nah, boleh. Anda kan diketepuk orang, pundak Anda. Lah yang nepuk ini penduduk setempat. Lah Anda musafir. Ya. Masa Anda berkata, ojo melo aku musafir. Ya batal. Batal. Ya, ojo melo aku musafir. Ya batal. Caranya karena sudah terlanjur, kita ditepuk pundak kita. Anda tetap qasar saja. Begitu salam segera ucapkan. Jangan salam. Teruskan sholat Anda. Saya musafir. Nah, boleh. Ya. Seperti itu, sah itu boleh. Kita lanjutkan sekarang yang ke berapa ini? Materi yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga tentang sholat subuh. Jadi kalau yang nomor 2 kan faktor penyebab beratnya menunaikan sholat subuh. Yang nomor 3 adalah faktor-faktor pendukung agar kita bisa menunaikan sholat subuh. Apa faktornya? Kan pembahasan sholat subuh kita bagi 4. Nomor 1 dalil-dalil sudah. Barusan kita selesaikan yang nomor 2. Apa faktor penyebabnya orang itu tidak sholat subuh? Sudah kita bahas. Sekarang yang nomor 3. Faktor pendukung. Faktor pendukung agar seseorang bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Apa faktornya? 1. Menggunakan alarm jam. Disetting alarmnya, disetting, ya, menggunakan alarm jam. Yang kedua, menyuruh salah satu anggota keluarga untuk membangunkannya. Oh, itu. Ini faktor-faktor pendukung supaya kita bisa sholat subuh. Menyuruh salah satu anggota keluarga kita untuk membangunkan kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah meminta salah seorang tetangga. Tonggo. Ya. Yang mana tetangga itu selalu menjaga sholat subuh agar membunyikan bel rumah kita. Oh, ya. Sampean nek katanya masjid tolong belen omaku. Meminta tetangganya. Makanya harus punya circle-nya orang-orang soleh. Ya. Tetangganya orang-orang soleh. Lah ternyata tetangganya kerinan juga. Ya. Ini alarm sudah bunyi, ya pasangan kita, istri kita, suami panjenengan sudah bangunkan kita, dihorek-horek ya, digoyang-goyang tetap tidak bangun, ya tetangga sudah bolak-balik ngebel assalamualaikum, nggak bangun, ya ini berarti nah, ada faktor penyebab beratnya menunaikan sholat subuh, ya. Kalau pertandingan big match jam 2 di alarm langsung bangun. Ya, langsung bangun. Ya. Baik, tetapi sholat subuh yang ganjarannya adalah surga, ternyata mereka tidak mau menyambut sholat subuh. Baik, ini kerugian total ini. Terus apalagi faktor pendukungnya? Faktor pendukungnya adalah tidur di awal malam.
Ini nomor 4 ini ya. Jadi faktor pendukung yang pertama menggunakan alarm jam. Yang kedua menyuruh salah seorang anggota keluarga kita untuk membangunkan kita. Yang ketiga meminta salah seorang tetangga kita yang dia selalu menjaga sholat subuh untuk membangunkan kita. Yang nomor 4 adalah tidur di awal malam. Tidur di awal malam. Yang nomor 5 terakhir, yang nomor 5 faktor pendukungnya, tolong dicamkan baik-baik, tanamkan dalam hati Anda tentang keutamaan sholat subuh. Camkan baik-baik tentang keutamaan sholat subuh. Dicamkan baik-baik. Ya. Apa keutamaan sholat subuh? Ayo kita ulang sedikit. Silakan Abu Hurairah, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 456, jilid 1. 456. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 456. Silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isi sabdanya? 456. barang siapa sholat 2 waktu dingin berdain, niscaya dia masuk surga. Ya, barang siapa man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang mengerjakan sholat bardain, sholat yang dikerjakan pada 2 waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Sholat apa itu? Yang pertama subuh, yang kedua asar. Siapa yang sholat subuh dan asar dijamin masuk surga. Amin. Tuh. Ini tolong ditanamkan dalam hati kita supaya kita ini istiqomah subuhan berjamaah di masjid. Saya tambahkan satu lagi, 457 Sahih Targhib wa Tarhib 457 STWT ya, Sahih Targhib wa Tarhib 457. Baca. Dari Abu Zuhair Umar bin Ruwaibah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Silakan. tidak akan masuk neraka. Ulang lagi. Tidak akan masuk neraka. Sekali lagi yang keras. Tidak akan masuk ke dalam neraka. Siapa yang mustahil masuk neraka? Silakan. Seseorang yang sholat sebelum matahari terbit dan terbenam, Yaitu sholat fajar dan sholat asar. Nah, ini ya. Siapa yang sholat fajar, sholat subuh, dan sholat asar mustahil masuk neraka. Tidak masuk neraka. Berarti alamatnya jelas surga. Lah ini tolong hadis-hadis seperti ini tanamkan dalam hati kita supaya kita bisa ajak istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, itu ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pembahasan seputar subuh dulu sebelum kita masuk asar. Ya, yang terakhir materi tentang sholat subuh yang keempat ini ya, seputar sholat subuh adalah manfaat udara pada waktu subuh. Nah ini yang jarang kita ketahui, hasil penelitian yang melakukan penelitian adalah seorang dokter dari Jerman Barat, namanya Dr. Alexander Bruce. Ya. Bahkan dia masuk Islam gara-gara meneliti ini. Ya, apa itu diteliti? Silakan googling Bapak Ibu. Manfaat udara pada waktu subuh. Ternyata disebutkan di antara manfaat gas ozon pada udara subuh adalah ada 2, kata beliau. Yang pertama adalah dapat mengobati kerusakan paru-paru dan hati, peredaran darah yang tidak lancar, penyakit gula, asma, alergi, dan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Oh, ini yang pertama. Udara di waktu subuh. Masya Allah. Ya, lah ini subuh sudah rokokan. Ya Allah. Nah, ini ya. Terus kemudian yang kedua terakhir, gas ozon pada udara subuh. Gas ozon pada udara subuh dapat memfungsikan virus dan bakteri secara positif sehingga dapat mengobati penyakit AIDS salah satunya. Dan beliau masuk Islam gara-gara penelitian beliau ini. Namanya Dr. Alexander Bruce.
ahli kedokteran dari Jerman Barat. Baik, silakan googling. Dan ini sengaja kami cantumkan supaya kita ini lebih semangat, yaitu sholat subuh. Kita semangat bukan karena penelitian beliau, bukan. Tetapi karena janjinya Nabi, dijamin masuk surga. Itu alasannya. Dan harus kita tanamkan. Makanya rugi orang itu kalau tidak sholat subuh. Rugi besar. Apalagi sebelum sholat subuh ada qobliyah subuh. Yang ganjarannya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Sedangkan isinya dunia ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. 2 rakaat sebelum subuh itu masih lebih mulia di sisi Allah ketimbang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Karena semuanya ini ada di dunia. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Loh, coba. Makanya rugi besar meninggalkannya. Sekarang kita masuk yang asar ya. Jadi Bapak Ibu, kajian kita bagi yang baru datang itu kan membahas kitab yang ada di tangan saya ini, 62 amalan pembuka pintu surga. Kita sudah masuk pada amalan yang nomor berapa tadi? Saya sebutkan 11. Mengerjakan sholat fardu dan sunnah. Itu ada 7 poin pembahasan. A, B, C, D, E, F, G. 7 poin. Yang pertama sholat 5 waktu. Lewat. Sudah kita bahas. Yang kedua subuh dan asar. Lah ini sekarang. Asar hari ini. Ya. Yang ketiga insya Allah bulan depan, yaitu sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, insya Allah bulan depan. Yang keempat sholat sunnah setelah wudhu, namanya sholat sunnah tohur. Yang kelima adalah 2 rakaat dengan hati yang khusyuk, sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Yang keenam banyak bersujud kepada Allah. Nah, yang ketujuh adalah sholat malam alias tahajud. Baik, sekarang kita tuntaskan yang nomor 2 ini. Sholat subuh dan asar. Subuhnya sudah selesai. Gantian sekarang asar. Silakan tolong dibuka kitabnya. Saya kasih dalil dulu. Kitabnya dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Dalilnya di mana? Orang mengerjakan sholat asar dijamin. Yaitu dia mendapatkan surga. Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya nomor 400 ya. 456. Tadi sudah kita baca, nggak apa-apa dibaca ulang. 456 dari Abu Musa radhiyallahu an. Silakan dibaca. Dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya barang siapa sholat 2 waktu dingin berdain, niscaya dia masuk surga. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, sholat yang dikerjakan pada 2 waktu yang dingin, yaitu subuh dan asar, maka baginya adalah surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sekarang saya akan tunjukkan Bapak Ibu dalil-dalil pendukung. Nah ini ya, dalil-dalil pendukung ya tentang pentingnya sholat asar. Jangan ditinggalkan asar ini. Tadi kan subuh, sekarang asar. Dalil-dalil pendukung tentang sholat asar. Ya. Yang pertama, dalilnya. Yang pertama. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 460. Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 460. Ayo baca. Dari Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat asar bersama kami di Al-Maqnis. Terus, dan beliau bersabda, kita dengarkan baik-baik isi sabdanya. Sesungguhnya sholat ini pernah disodorkan kepada orang-orang sebelum kalian. Terus, lalu mereka menyia-nyiakannya. Lanjut. Barang siapa menjaganya, maka dia mendapatkan pahalanya 2 kali. Baik. Jadi kata Nabi SAW, sholat ini yaitu asar pernah disodorkan kepada umat-umat sebelum kalian. Mereka nggak mau. Maka kalian yang sekarang mengerjakan asar, kalian dapat double pahalanya. Iya, kalian dapat double pahalanya. Sholat asar ini. Ya, makanya jangan ditinggalkan. Ini nomor 1 dalil pendukungnya.
Yang nomor dua. Sebab banyak orang itu yang menelantarkan asar. Terkadang mungkin kena macet di jalan, ya, dan seterusnya, sehingga mereka tidak mengerjakan sholat asar. Ya. Ada lagi yang alasannya klasik, baju saya seharian tak pakai kerja, kotor. Masalahnya najis apa enggak? Insya Allah enggak najis, ya silakan dipakai, nggak apa-apa. Ya, baik, itu nomor 1 tadi ya, dalil pertama, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 460. Dalil kedua, kitabnya sama, riwayat Bukhari Muslim. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib 463. Nah, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari. Silakan. malaikat malam dan malaikat siang datang silih berganti Lanjut. pada kalian, dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Nah, berkumpulnya malaikat itu subuh sama asar, pergantian malaikat. Lanjut. Kemudian para malaikat yang bermalam pada kalian naik. Terus Mereka ditanya oleh Rob mereka, malaikat yang asar sampai subuh itu ditanya oleh Allah. Lanjut. padahal dia lebih mengetahui tentang mereka. Padahal Allah lebih tahu tentang mereka daripada malaikat. Lanjut. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Terus Mereka menjawab, apa kata para malaikat yang menjaga seorang hamba asar sampai subuh? Silakan. kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, Lanjut. dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Ketika kami datang mereka sholat asar. Ketika kami tinggalkan mereka sholat subuh. Lanjut. Berikutnya masih ada lagi? Ada. Ya. Begitu juga malaikat yang subuh sampai asar. Oh iya, Ketika naik, ada nggak? Ada. Lanjutkan. Teruskan. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul di saat sholat subuh dan sholat asar. Terus. Mereka berkumpul di sholat subuh, lalu malaikat malam naik ke langit dan malaikat siang menetap. Mereka berkumpul di sholat asar, lalu malaikat siang naik ke langit dan malaikat malam menetap. Lanjut. Mereka ditanya oleh Rob mereka, Silakan. bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Apa kata para malaikat? Mereka menjawab, Silakan. kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Terus malaikat mengatakan apa? Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Kita didoakan oleh malaikat, ya Allah ampuni dosa mereka sampai hari kiamat ya Allah. Itu mereka yang menghadiri subuh dan asar. Amin. Berarti tidak sholat duhur, tidak apa-apa Ustadz. Loh kan kecatet ya. Malaikat tetap mencatat, tidak ada ceritanya. Ya tetap sholat lah karena wajib hukumnya ya. Yang penting subuh sampai asar karena diperhatiin malaikat itu. Jangan, ini wajib soalnya ya. Baik, itu dalil nomor berapa tadi? 2. Dalil yang ketiga, dalil pendukung untuk sholat asar. Kitabnya sama ya, di Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 465. 465. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nah ini, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa isinya? Allah Ta'ala dan dari sholat subuh hingga matahari terbit. Ulang lagi. Allah Ta'ala dari sholat subuh. Tuh, kok gimana? Oh. 465. Iya. 465. Iya, gimana? Dari Silakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari sholat subuh hingga matahari terbit. ya. Adalah lebih aku sukai daripada memperdekakan 4 orang dari anak cucu Nabi Ismail. Terus lanjut. Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari sholat asar hingga matahari terbenam, adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi, aku sholat subuh dan berzikir sampai matahari terbit. Zikir pagi. Sampai matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 orang budak. Ya. Aku sholat asar dan aku berzikir kepada Allah sampai matahari terbenam. Zikir petang. Ya. Itu lebih aku sukai. Ya, ketimbang membebaskan 4 orang budak.
Loh coba, ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar. Ganjarannya itu seperti melebihi daripada membebaskan 4 orang budak. Ya, padahal ganjaran membebaskan budak itu besar loh, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut sekarang dalil yang nomor 4. Dalil yang nomor 4. Dalil yang nomor 4. Ayo dibuka kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 472. 472. Poin 1A. Poin 1A dan 1B. Sama-sama dibaca. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. barang siapa setelah sholat subuh, sementara dia menekuk kedua kakinya sebelum dia berbicara, Stop. Perhatikan. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, sementara dia menarik kedua kakinya, belum berubah. Jadi artinya setelah tahiyat, innaka hamidum majid. Lalu ditambah doa-doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Dan yang lainnya, terus kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan berubah dulu kakinya. Jangan berubah. Dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Pakai yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, tapi kaki belum berubah. Loh, setelah sholat katanya istighfar. Iya, istighfar dulu maksud saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Jangan berubah dulu kakinya. Jangan berubah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayyadal jalil wal ikram. Terus baca yang tadi 10 kali pakai yuhyi wa yumitu. Lanjut, silakan. Maka Allah menulis, maka Allah menulis 10 kebaikan untuknya, terus menghapus 10 keburukan darinya, lanjut, mengangkat 10 derajat untuknya, lanjut, dan pada hari itu dia dalam perlindungan dari segala hal yang dibenci. lanjut, Dia dijaga dari setan, terus dan suatu dosa tidak selayaknya menghancurkannya pada hari itu kecuali syirik kepada Allah. wih, pahalanya banyak Bapak Ibu. Siapa yang setelah sholat subuh, dia belum merubah kakinya setelah salam, itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dia dapatkan 1, 10 kebaikan, 2, dihapus 10 dosa, 3, mengangkat 10 derajat, 4, pada hari itu dia dalam perlindungan dari segala yang ia benci, 5, dijaga dari setan, 6, dosanya tidak akan menghancurkannya kecuali syirik kepada Allah. Oh, ini itu kan subuh Ustaz. Lah ini kan yang kita bahas ini kan asar. 1B, baca 1B, silakan. Masih nomornya sama, 472, tapi beda redaksi. Tadi kan habis subuh. Lanjut, silakan. Barang siapa mengucapkannya ketika selesai sholat asar. Nah, ya. Jadi setelah asar, kakinya tidak berubah. Kakinya belum berubah. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali juga, 10 kali. Maka dia diberi seperti itu pada malamnya. oh, lo katanya itu dibaca ba'da maghrib Ustaz. Iya, maghrib juga ada. Baca lagi. Jadi yang 10 kali itu 3 keadaan. Setelah subuh, setelah asar, sama setelah maghrib. Selama ini yang kita pahami, yang yuhi wa yumi itu 10 kali itu kan subuh dengan maghrib. Asar ada. Ini dalilnya. Barusan kita dengarkan. Oh, itu ya. Baik, ini jarang kita baca ya. Asar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang pakai yuhi wa yumi itu 10 kali. Rata-rata yang kita bacakan subuh dan maghrib saja. Ternyata asar juga ada. Baik. Sekarang kita lanjutkan dalil ke berapa sekarang? Ke-6 ya. Dalil ke-6. 6 apa 7? 6 apa 7? Yang pertama kan Sahih Targhib wa Tarhib 460. Yang kedua 463. Bingung dah catatannya. Nomor 3 465. Betul? Ya, nomor 4 472. Betul, ya. Sekarang nomor berapa? 5. Ya, dulu. Ya.
Ya, nomor 5 sekarang. Sahih targhib wa tarhib. Nomornya 588. Tetap jilid 1. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Sahih targhib wa tarhib 588. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. 58. Oh, jilid 2 ya. Jilid 2, maaf, jilid 2. 588. 588. Ayo baca Abu Hurairah. 588. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isi sabdanya. semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah rawatib. Stop. Ulang lagi pelan-pelan. Semoga Allah merahmati. Stop. Semoga Allah merahmati siapa yang akan diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan. Seseorang yang sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum asar. Tuh, sebelum asar 4 rakaat. Bapak Ibu, selama ini kan pemahaman kita, sholat sunnah rawatib itu sehari semalam, jumlahnya kan 12 rakaat. 12 rakaat. Itu kan memang ada pahalanya, dibangunkan oleh Allah rumah di surga. 12 rakaat itu kan rinciannya 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 ditambah 4 berarti 6. 2 rakaat setelah zuhur berarti 8. 2 rakaat setelah maghrib, asar nggak pakai. 2 rakaat setelah maghrib berarti 10. 2 rakaat setelah isya totalnya 12. Itu yang katanya Nabi dibangunkan rumah di surga. Cuman panjenengan jangan berhenti di situ. Ternyata ada pendapat yang lain, sholat sunnah rawatib itu sehari semalam jumlahnya itu adalah 18 rakaat. Bukan 12, 18. Loh 18 itu rinciannya apa? Rinciannya, ayo kita hitung ya. Kita hitung. Abu Hurairah, Tirmidzi 430-nya dibuka. Yang di-download, Tirmidzi 430. Ayo cepat dikit. Tirmidzi 430. Saya pengen tahu rinciannya, tolong panjenengan hitung. Ini ada pendapat 18, bukan 12. Rinciannya, ayo baca, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, jika salah seorang dari kalian selesai melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, 2 rakaat fajar. Terus, maka hendaklah dia berbaring dengan posisi miring ke kanan. itu nomor berapa itu? 385. Loh, 700. Berapa tadi saya bilang? 385. 730 kan? 430. 430. 430. 430. Tirmidzi. Iya, coba. Ada enggak? Tirmidzi. Dari Ibnu Umar, Ustaz. Iya, Ibnu Umar. Iya. Coba. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 430, silakan. Ayo. semoga Allah merahmat 430 Tirmidzi, Ustaz. Iya. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Baik, sebelum asar 4 rakaat. Anda hitung 4 ya. 4. Sekarang yang Tirmidzi 429. Mundur, geser aja. Nah, Tirmidzi 429. Ayo, nanti dihitung. Sebelum asar 4 rakaat. Sekarang, ayo baca. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar, ya. dan beliau memisahkan antara 4 rakaat sebelum. Oh, coba itu tadi 429 ya? Ya. Coba 431-nya. Coba 431. Tirmidzi juga sama Tirmidzi. Hadis Tirmidzi. Dari Abdullah ibnu Mas'ud. Iya, coba 431. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku tidak bisa menghitung berapa banyak yang kudengar. Sebentar ya. Sebentar. Ini ya. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib sehari semalam ada yang 12 rakaat, ada yang 18 rakaat. Dalilnya di mana? Dalilnya yang 12 tadi, itu tadi sudah saya sampaikan, dibangunkan rumah di surga. Sekarang yang 18 rakaat.
Itu Tirmidzi nomornya 400 sebentar ya. Coba 427, geser. Kita geser. Ya. 427 Dari Ummu Habibah. ya, betul. Masuk 427. Silakan, ini ketemu sudah. 427 Tirmidzi. Ayo baca. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Pelan-pelan, silakan. barang siapa sholat 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur, maka Allah akan mengharamkannya masuk ke neraka. Baik. Siapa yang sebelum duhur 4 rakaat dan sesudah duhur 4 rakaat haram masuk surga. Wih. Berarti totalnya berapa? 8. Sebelumnya 4, sesudah duhur 4, 8. Sebelum asar tadi berapa? 4. Berarti totalnya berapa? 12. Sekarang sisanya setelah maghrib 2. Berapa? 14. Setelah isya 2. 2. Ya berapa? 16. 16. Sebelum subuh 2. 18. 18. Diurut mulai atas ya. Diurut mulai atas. Yang 18 rakaat. Ya diurut berdasarkan hadis tadi. Sebelum subuhnya 2 rakaat. Anda hitung. Sebelum duhurnya 4. 6. Setelah duhurnya 4. 10. Sebelum asar 4. 14. Setelah maghrib 2. 16. Setelah isya 2. 18. Yaitu pendapatnya Imam insya Allah Imam Abu Hanifah insya Allah ya. Baik 18. Hah? Oh, haram masuk neraka. Haram masuk neraka, ya. Haram masuk neraka. Siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, haram tubuhnya ketemu api neraka. Haram kulitnya bersentuhan dengan api neraka. Berarti kalau haram masuk neraka, berarti tempatnya di mana? Surga. Ya. Panjenengan mau milih pendapat yang mana? Yang 12 rakaat atau yang 18? Silakan. Ya. Ada lagi nggak pendapat yang lain? Ada pendapatnya Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah 10 rakaat. 10. Sebelum subuhnya 2. Sebelum duhurnya 2. Setelah duhurnya 2. Asar ndak pakai. Setelah maghrib 2, setelah isya 2, semuanya serba 2. Ya, itu 10 rakaat dan dalilnya riwayat Bukhari. Yes. Mau pilih yang mana? Yang salah, yang enggak sholat. Yang salah, yang meremehkan sholat sunnah. Jangan diremehkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya 4 rakaat sebelum asar itu dibukakan rahmat, pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalil yang nomor 6, betul? Ya, nomor 6, betul ya? Betul dah? Ya. Dalil nomor 6 adalah Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 701. 701. Ayo. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 701. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Iltamisus sa'atallati tarja fi yaumil jumu'ah ba'da salatil asr ila ghaibubatis syamsi. Silakan. carilah waktu yang diharapkan terkabulnya doa padanya. Carilah waktu yang doa itu diharapkan terkabul. Waktu mustajab. Kapan itu? Pada hari Jumat, Kapan itu hari Jumatnya? setelah sholat asar, Oh, ya. Terus lanjut. sampai terbenam matahari. Baik, jadi waktu yang mustajab untuk berdoa adalah hari Jumat ba'da sholat asar sampai matahari terbenam. Manfaatkan banyak berdoa. Jumat ba'da asar, ba'da sholat asar. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu asar di hari Jumat adalah waktu mustajab, waktu terkabulkannya doa. Sekarang dalil nomor 7. Dalil nomor 7. Dalil yang ketujuh adalah Sahih Targhib wa Tarhib.
Nomornya 480. Sahih Targhib wa Tarhib 480, jilid 1. 480. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Baik, kita dengarkan. Ya, silakan. orang yang waktu sholat asar telah luput darinya, Alladzi taqutuhu salatul asr faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Ulang lagi. orang yang waktu sholat asar telah luput darinya, Orang yang tidak sholat asar, luput tidak sholat asar, maka seolah-olah keluarga dan hartanya diambil. baik, seakan-akan dia kehilangan keluarga, kehilangan harta. Ya apa Pak rasanya ibu-ibu sekalian? Orang kehilangan harta, kehilangan keluarga. Harta habis, keluarga entek. Sudah. Ya apa kira-kira? Seperti itulah hukuman orang yang tidak sholat asar. Kayak hilang semuanya sudah. Hartanya, ya keluarganya hilang semuanya. Jadi dia nggak dapat apa-apa. Lah yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu, dalil yang terakhir ini yang saya sampaikan. Dalil nomor 8, ini mengerikan. Hati-hati ini ya, jangan sampai kita tidak sholat asar, ini mengerikan dalilnya. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 478. 478. Ayo baca. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Nabi SAW bersabda, Saya belum baca aja sudah merinding. Apa kata Nabi? Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Silakan. barang siapa meninggalkan sholat asar, Ulang lagi. barang siapa meninggalkan sholat asar, maka amalnya telah batal terhapus. Baik, amalnya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, meninggalkan sholat asar, meninggalkan sholat itu ada dua. Meninggalkan sholat asar. Yang pertama adalah meninggalkan secara total. Jadi tidak pernah sholat asar sama sekali. Total. Seumur hidupnya. Apalagi meninggalkan sholat semuanya. Terutama asar. Maka seluruh amal kebaikannya dihapus oleh Allah. Seluruh totalin. Total. Ya bacaan Qur'annya, mungkin dia pernah umroh, mungkin dia pernah sodako miliaran, entek semuanya. Karena dia tidak sholat asar secara total. Lah kalau misalnya meninggalkannya itu pada hari tertentu. Misalnya nih, hari Ahad ini sholat asar. Senin besok dia tidak sholat asar. Maka amalnya yang hari Ahad ini diterima, yang besok hari Senin karena tidak sholat asar, hari itu ditolak oleh Allah. Padahal dia puasa Senin Kamis, tapi tidak sholat asar, puasanya tertolak. Malamnya nanti malam dia tahajud, tahajudnya tertolak. Ternyata Senin besok itu dia bakti, bantu orang tuanya, tertolak. Pokoknya tidak sholat asar itu ada dua. Meninggalkan secara total, meninggalkan sebagian waktu. Kalau total, ya seluruh amalnya dihapus total. Kalau sebagian, yang dihapus cuma sebagian. Oh berat ini ya. Makanya jangan sampai tidak mengerjakan sholat asar. Berarti kalau tidak sholat maghrib tidak apa-apa Ustadz ya. Ya tidak lah. Ya sebab apa kata Nabi, riwayat Tirmidzi. Ya ini jadikan bandingan ya. Kias. Apa kata Nabi? Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di Arafah. Bukan berarti orang kalau pergi haji yang penting wukuf. Tidak perlu ke Musdalifah cari kerikil. Tidak perlu lempar jumroh. Tidak perlu tawaf ifadah. Ini model haji yang salah. Sedangkan tawaf ifadah itu rukun. Wukuf itu rukun. Lempar jumroh itu rukun. Maka kalau sudah salah satu rukun disebut oleh Nabi, mewakili rukun-rukun yang lain. Asar mewakili sholat-sholat yang lain. Saya mau tanya, asar itu oleh Allah disebut dalam Al-Quran, nama lainnya apa? Wusta. Bapak Ibu tahu sholat wusta. Allah menyebut sholat wusta. Coba dibuka Al-Qurannya, suratnya. Suratnya dibuka dalam Al-Quran, sholat wusta. Ya. Suratnya surat nomor berapa itu? Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Baqarah nomor 238. Al-Baqarah 238. Ayo kita dengarkan. Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238. Allah berfirman.
Sholat wusta. Silakan, ayo. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Nah, peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Terus, Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. baik, kata para alim ulama, sholat wusta itu adalah sholat asar. Sholat yang ada di pertengahan. Asar itu di tengah-tengah Bapak Ibu. Pertengahan antara subuh zuhur sama maghrib isya. Tengah-tengahnya bukan zuhur. Tengah-tengahnya sholat itu asar. Makanya sekali dia ndak asar, selesai. Sebelumnya dihapus, sesudahnya terhapus. Nah itu ya, makanya asar ini dijadikan barometer tolok ukur. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi kita tuntaskan sampai subuh dan asar saja. Baik, sampai di sini silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dengan kafaratul majelis. Ya. Baik, saya cukupkan sampai sholat asar. Insya Allah ke depan kita akan bahas masalah sholat-sholat sunnah rawatib. Lah itu nanti kita bahas itu. Sholat sunnah rawatib, macam-macamnya. Silakan Pak. Musafir itu diberi keringanan berapa hari, nggak ke masjid. Artinya dia boleh mengkosor sholatnya gitu ya. Baik. Saya baca di dalam riwayat Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, itu sampai 19 hari. Ya, 19 hari. Hari ke-20 normal. Hari ke-20 normal. Sampai hari ke-19. Itu riwayatnya Tirmidzi. Ada yang mengatakan itu hanya 4 hari. Bahkan ada yang mengatakan ya lebih dari itu sedikit. Tetapi saya cenderung kepada pendapat dalam riwayat Tirmidzi disebutkan 19 hari. Hari ke-20 Anda masih di kota itu, maka sholat Anda normal seperti sholatnya muqimin. Ya, itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, silakan. Ustaz, kalau sholat qasar itu apakah sudah harus ada di perjalanan atau boleh dilakukan sebelum berangkat? Itu yang pertama. Ya. Gitu ya. Lalu kalau jamak juga bagaimana Ustaz? Boleh nggak dilakukan sebelum berangkat atau sudah di tengah perjalanan atau setelah tiba di tujuan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang zikir setelah sholat subuh dan maghrib itu saya pernah baca ada membaca Allahumma jalla minan nar 7 kali. Apakah itu sahih atau enggak? Nah, barakallahu fiik. Ya. Yang pertama adalah apakah diperbolehkan sholat qasar, mengqasar sholat itu sebelum berangkat ataukah harus di perjalanan? Jadi qasar itu berlaku untuk musafir. Apabila dia sudah keluar dari wilayah di mana dia tinggal, maka berlakulah qasar. Ketika dia masih berada di tempat di mana dia tinggal, maka tidak boleh qasar. Adapun untuk jamak boleh. Jamak boleh dilakukan sebelum berangkat. Namanya jamak takdim. Diawalkan, ya. Boleh kalau jamak karena sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah ketika zikir pagi petang itu ada bacaan Allahumma ajirna minan nar, itu ya. Ya Allah selamatkan kami dari api neraka dibaca sebanyak 7 kali. Baik, kalau saya baca di beberapa buku, yaitu salah satunya adalah ini, karyanya siapa? Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna, yaitu Al-Ma'surat. Nah, ya Al-Ma'surat, itu ya. Maka ternyata di dalam kitab Al-Ma'surat karya Hasan Al-Banna, banyak zikir-zikir pagi dan petang yang tercantum di dalam buku itu yang derajatnya lemah, dhaif. Banyak. Sehingga kita ambil yang sahih saja. Insya Allah yang sahih itu ada pada buku karya Ustadzuna, Ustadz kita, Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Zikir pagi petang. Makanya di bukunya Ustadz Yazid nggak ada Allahumma ajirna minan nar. Ya, ternyata itu setelah diteliti, ternyata banyak dalil yang lemah di dalamnya. Ya, baik. Termasuk ada surat Al-Fatihahnya juga di situ. Ya. Dan seterusnya itu dibaca berapa kali Al-Fatihah. Lah ini lemah riwayatnya. Iya. Tentang sholat sambil membaca mushaf Quran. Nah, Itu apakah hanya sholat sunnah saja atau sholat wajib juga boleh sambil membaca mushaf? nah,
membaca mushaf di dalam sholat. Apakah ini hanya untuk sholat wajib ataukah hanya sholat sunnah? Ataukah wajib dan sunnah? Maka jawabannya adalah khusus untuk sholat sunnah. Sholat fardu 5 waktu, imam atau kita yang sholat sendiri harus hafal. Harus hafal. Itu. Adapun kalau sholat sunnah, maka diperbolehkan seperti tahajud, tarawih, qiyamul lail, boleh sambil memegang mushaf atau melihat mushaf yang ada di depannya. Boleh kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, imamnya harus hafal. Makanya Bapak Ibu, Nabi itu mencontohkan kita bacaan sholat 5 waktu. Simple kok, simple. Bapak Ibu kalau pengen tahu, bacaan Nabi ketika sholat, ya, ketika sholat 5 waktu. Nih boleh dicatat, boleh tidak ini, ya. Tak kasih beberapa tips, ya. Boleh dicatat, boleh tidak, atau diingat-ingat. Ya, disebutkan di dalam materi saya ensiklopedia sholat yang kami sampaikan di beberapa majelis taklim. Ya, ini ya, sebentar. Nah ini, ya. Jadi disebutkan bahwasanya berdasarkan hadis, nah ini ya, berdasarkan hadis, Anda catat dulu hadisnya, berdasarkan hadis riwayatnya An-Nasai, Sunan An-Nasai, nomornya 981, An-Nasai 981, ya. Ini yang cetakan terjemahan. Kalau cetakan asli nomornya berdekatan. Kalau tidak 982 atau kurang lebih lah berdekatan. Saya simpulkan. An-Nasai nomor 981. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah surat yang dibaca Nabi di dalam sholat terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Perhatikan baik-baik. Apa saja itu? Satu. Yang pertama adalah surat yang tergolong, namanya ini ya, namanya Tiwalil Mufassal. Tiwalil Mufassal. Apa itu Tiwalil Mufassal? Surat yang panjang-panjang. Kapan Ustadz bacanya? Sabar, yang penting kita tahu pembagiannya dulu. Jadi Nabi itu kalau sholat, bacaan yang beliau baca ketika sholat, itu dibagi 3. Yang pertama Tiwalil Mufassal, yaitu surat yang dibaca panjang-panjang, ayatnya panjang, ya, surat panjang. Ustadz, surat yang masuk kategori Tiwalil Mufassal ini apa? Sabar, nanti kita sebutkan. Yang nomor dua adalah surat yang masuk kategori Ausatil Mufassal. Ausatil Mufassal, surat yang pertengahan, tengah-tengah, nggak panjang, nggak pendek, tengah-tengah. Suratnya apa Ustadz? Sabar, nanti tak tunjukkan. Ya, itu Ausatil Mufassal. Yang nomor tiga, surat yang Nabi baca ketika sholat, ada surat yang tergolong Kisoril Mufassal. Kisor, ya, pendek-pendek. Surat yang pendek-pendek. Lah iki enak iki Ustaz, ya. Yang pendek-pendek ini kapan Ustaz dibacanya dan suratnya opo yang pendek? Nah, ya. Ini kan yang ditunggu-tunggu yang terakhir ini, Kisoril Mufassal, ya. Sekarang tak kasih bocoran yang surat yang masuk kategori nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 tadi apa? Tergolong apa tadi? Tiwalil Mufassal, yang panjang. Surat apa? Anda tulis. Yang masuk Tiwalil Mufassal adalah ya, mulai dari surat nomor 50 Qaf. Surat 50 Qaf sampai surat nomor 77, yaitu Al-Mursalat. Al-Mursalat. Silakan dipilih. Jadi, lu kapan ini dibacanya? Nanti sabar, satu-satu dulu. Satu ya. Jadi yang Tiwalil Mufassal yang panjang itu surat Qaf, itu termasuk panjang. Qaf. Terus kemudian surat nomor 51 itu apa? Surat apa? 51 itu. Setelah Qaf surat apa?
Az-Zariyat, terus surat nomor 52 At-Tur, surat nomor 53 An-Najm, surat nomor 54 Al-Qamar, surat 55 Ar-Rahman, surat nomor 56 Al-Waqiah. Itu termasuk panjang-panjang. Ya, ini dibaca semua tahu Ustaz, enggak pilih salah satu. Yang penting termasuk panjang itu Qaf sampai Al-Mursalat. Itu apa ini? Tiwalil Mufassal. Yang nomor 2 apa tadi? Ausatil Mufassal, tengah-tengah. Di mana surat tengah-tengah ini? Surat nomor 78 An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu sampai surat apa? Sampai surat nomor 93. Wadduha walaili idza saja. Insyaallah apal kabeh. Itu tengah-tengah itu. Masuk kategori tengah-tengah. 78 sampai 93, tengah-tengah. Berarti kalau gitu sisanya Ustadz, yang nomor 3, Kisoril yang pendek, surat nomor 94, 94, oh 92, maaf. 92, bukan 9, Al-Lail. Sampai 92, 9 apa ini? Surat nomor 78 An-Naba sampai 92. Al-Lail itu termasuk tengah-tengah, Ausatil Mufassal. Yang pendek mulai dari surat 93 Ad-Duha sampai Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu pendek. Mulai Ad-Duha 93 sampai 114 itu pendek. Lah sekarang masuk kita ke sholat-sholatnya. Ya, subuh. Ayo saya tanya, subuh itu yang dibaca tiwalil, ausatil atau kisoril? Ya, tiwalil mufassal. Tolong imam subuh suruh milih. Kalau tidak Qaf ya Az-Zariyat atau At-Tur atau An-Najm milih atau Ar-Rahman. Rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqiah. Insya Allah jamaahnya menit terakhir. Menit dalek masjid liane. Padahal ini yang diajarkan. Subuh itu yang panjang-panjang Bapak Ibu. Panjang subuh itu. Kenapa? Karena orang fresh dari istirahatnya. Dan memberikan kesempatan mereka yang telat untuk sholat subuh. Itu maknanya, panjang. Jadi kalau ada imam sholat subuh, rakaat pertama, inna a'toinakal kautsar, Masya Allah, rakaat kedua, kul walawat, ya kita husnudzon. Mungkin imamnya kebelet, mungkin. Ya, positif thinking aja lah, ya. Jangan suudzon. Mungkin imamnya ada hajat, ya. Baik, kita lanjut. Sekarang. Nah ini, yang duhur. Ayo, masuk yang mana duhur? Ya. Duhur ini ya, tak kasih bocoran. Duhur itu, Nabi bacanya sholat duhur itu. Sholat duhur itu Nabi membaca surat At-Tariq dan Al-Buruj. At-Tariq itu surat nomor 85. Ya. Berarti ausatil tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah. Rakaat kedua Al-Buruj. Lah rakaat ketiga keempat. Rakaat ketiga dan keempat ada pendapat nggak baca surat, hanya Al-Fatihah saja. Tapi saya ikut pendapat juga baca surat. Suratnya apa? Lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Silakan Anda pilih surat apapun, yang jelas lebih pendek. Tapi tetap baca surat, itu yang afdol. Karena itu hukumnya sunnah dalam sholat. Nambah ganjaran pahala. Nambah. Nah, itu ya. Asar itu yang Nabi baca, asar, persis sama seperti duhur, At-Tariq dan Al-Buruj. Oh berarti ausatil, tengah-tengah. Maghrib itu Nabi baca, Nabi membaca surat Al-Adiyat, rakaat pertama. Berarti masuk apa ini? Kisoril, pendek. Jadi gak apa-apa, nek imam sholat maghrib, rakaat pertama wal asri, rakaat kedua inna a'toinakal kautsar, sesuai sunnah kisoril. Iya. Jangan kemudian maghrib rakaat pertama Ar-Rahman, Allamal Quran. Ini jamaah. Iki poso Senin Kamis rek. Kapan buka iki ya? Itu kapan buka ya, itu ya. Rakaat kedua sholat maghrib An-Najm.
Wih, ya. Baik, jangan ya. Jadi yang pendek. Isa. Nah, Isa nih. Yang Nabi baca, sholat Isa. Nabi sholat Isa itu Bapak Ibu membaca rokaat pertama. Nabi membaca surat Asy-Syams. Wasyamsi. Waduh. Surat nomor 91 ini. Berarti masuk kategori yang mana? Hah? Ausatil. Kan sampai 92. Ya, Ausatil tengah-tengah, rodok dawa di Isa itu. Maghrib tok yang pendek. Nah, silakan Anda atur sendiri surat yang panjenengan hafal ya. Khusus subuh hari Jumat beda lagi. Subuh hari Jumat imamnya beda kalau baca. Rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan. Kalau as-sajdah pakai sujud tilawah. Itu subuh di hari Jumat. Baca lain sendiri bacaannya ya. Tapi selain hari Jumat ya tolonglah imamnya harus banyak hafalannya ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita tutup kajian kita. Sebelum saya tutup, saya sampaikan dari hati yang paling dalam ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.